Perkenalkan, nama saya Yusefa Yeti dengan NIM 2010417115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya tentang memahami strategi pengembangan produk baru dan tahapannya. Sebelumnya, saya disuruh menonton video dan menjelaskan apa yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama, sebutkan pembicara di keempat video di atas. Jawabannya itu guru ekonomi Bapak Hendy Aprianto, Bu Rilis Windia, dan Siti Julia. Yang pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang diterangkan oleh keempat pembicara di atas. Pembicara di video tersebut menjelaskan, yaitu menerangkan tentang produk dan pengembangan produk yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau perusahaan supaya mampu bersaing dengan pesaing bisnisnya, dan ada juga tingkatan produk, pengembangan produk dan interaksi fungsi pemasaran dengan perancangan manufacturing produk dan quality improvement. Secara umum, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan produk atau respon. Metode ini bisa digunakan dalam konteks jasa maupun di konteks manufaktur. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan isi teori yang dijelaskan oleh keempat pembicara di atas atau di dalam video tersebut. Keempat pembicara di video tersebut menjelaskan teori 1. Tingkatan produk, 2. Quality function development produk design, yang ketiga pengembangan produk dan juga tahapan dalam pengembangan produk. Tingkatan produk, sebelum membahas tingkatan produk kita harus memahami produk itu apa. Jadi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang tepat memuaskan keinginan untuk kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuk produknya dibedakan menjadi dua macam, yaitu berupa produk, barang, dan jasa. Tingkatan produk sendiri adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, core produk adalah produk untuk utama atau manfaat utama, manfaat yang paling dasar dari suatu produk atau produk inti. B. Basic produk ada pada dasarnya adalah core produk yang bisa dipilih jadi sama-sama memiliki manfaat atau produk dasar. Yang C. Space produk atau produk harapan adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Yang D. Augmented produk atau produk dengan nilai lebih adalah harapan yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Yang E. Potensi produk atau produk masa depan. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang dapat Anda pelajari dari menonton keempat video di atas. Yang pertama, saya mengetahui dan bisa memahami pengembangan produk dan tahapannya. Dan pertanyaan yang kelima, manfaat apa saja yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Saya mendapatkan penambahan pengetahuan tentang memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut pada target pasar. Berikut ini adalah pengertian pengembangan produk menurut sumber buku
Yang pertama, menurut Diptona pada tahun 2008, ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk onivinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Yang kedua, Armstrong dan Kotler pada tahun 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menurut Shimamura pada tahun 2000, pengembangan produk merupakan sebuah proses pencairan ide atau gagasan atau produk baru dan mengkonversikan ke dalam lini produk yang telah berhasil dipasarkan. Yang keempat, menurut Alma pada tahun 2002, pengembangan produk merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dalam mengembangkan produk mereka dan memperbaiki produk yang lama, menambahkan kegunaan produk lama, dan mengurangi biaya produksi serta biaya kemasan. Tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Sementara menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Strategi pengembangan produk terbagi lagi menjadi beberapa macam, seperti contoh di bawah ini. Meningkatkan produk yang sudah ada dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Yang ketiga, percobaan menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat pelanggan ingin membeli produk baru. Yang keempat, sporiansasi dan menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tersebut. Yang kelima, penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tertentu akan menarik perhatian para pelanggan. Yang keenam, lini produk baru. Pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut. Yang kedelapan, target pasar baru menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk. Jenis pengembangan produk juga terbagi beberapa jenis. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item produk lini produk yang produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi Bempelitor. Yang kelima, menambah lini produk. Tahapan atau prosesan pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk baru. Yang kedua, kita perlu menyaringkan sebuah ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan konsep, dan yang kedua, penguji konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran. Dan yang kedelapan, komersialisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya ringkaskan atau jelaskan dalam video
ini saya ucapkan terima kasih.